Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, dengan menggunakan racikan ini, tanaman kita itu akan tumbuh subur dan terbebas dari hama. Dan ini hasilnya sangat luar biasa dan tahan lama untuk tanaman kita. Itu nempelnya sangat lama sekali. Yang perlu sahabat ketahui adalah caranya biar hasilnya maksimal dari bahan ini. Bahan itu berapa bahan yang kita gunakan dan mudah sekali kita dapatkan. Nah, cara ini bisa mengatasi hama tikus pada tanaman padi atau di dalam rumah kita sehingga tidak berani masuk untuk hama tikus tersebut. Nah, untuk tanaman padi yang perlu sahabat ketahui, ada prosesnya biar hasilnya itu maksimal dan tanaman padi kita itu terhindar dari hama tikus. Dan untuk hama lalat buah pada tanaman cabai sehingga bolong dan rusak seperti itu mudah sekali dengan cara menggunakan ramuan dan racikan ini. Kebetulan sahabat ya, banyak yang belum mengetahui cara ini sehingga tanaman kita akan tumbuh mulus untuk tanaman cabai maupun semua jenis tanaman. Oke sahabat, pertama di sini kita gunakan pengharum rendaman pakaian. Yaitu di sini saya menggunakan daun ini. Nah, daun ini pasti sahabat ketahui wanginya itu sangat-sangat luar biasa. Dan bahan yang kedua yang perlu kita sediakan di sini ya sahabat, kita menggunakan rendaman tembakau. Ini kalau kurang lebih tembakonya yang kita rendam adalah 2 gram dan kita rendam selama 2 hari 2 malam lalu kita gunakan. Nah, bahan seterusnya jangan lupa di sini kita menggunakan pupuk. Karena kita mengkhususkannya untuk tanaman, kita harus menggunakan pupuk sedikit. Di sini yang kita gunakan adalah bawang merah sebanyak 4 biji ya. Nah, bawang merah tinggi akan unsur hormon auksinya ya, sehingga tanaman kita itu cepat mengeluarkan tunas-tunas baru setelah kita spray entar, dan hama tersebut tidak berani mendekat pada tanaman cabai kita yang sering terkena lalat buah dan untuk hama ulat yang sering mengganggu tanaman kita. Nah, untuk bawang merahnya kalau kita sudah haluskan seperti ini sahabat ya, baru kita ambil memakai sendok seperti ini ya. Jangan lupa untuk bawang merahnya kita pakai sedikit saja seperti ini. Nah, lalu kita buka botol dari rendaman tembakau ini. Tembakau bagusnya itu memakai tembakau yang rasanya benar-benar tidak kuat dihisap. Pakailah tembakau yang seperti itu karena hasilnya akan sangat-sangat luar biasa dari tembakau ini. Sebagai racun itu kalau kita spray kalau ada hama pada tanaman kita tersebut. Nah, setelah kita masukkan dari bahan dari bawang merah ini sahabat ya, baru kita kocok dulu di sini ya. Nah, ini udah kita masukin dan setelah itu baru kita kocok-kocok dulu. Nah, setelah kita kocok dan campur rata seperti ini sahabat ya, baru kita akan tambahkan satu bahan lagi, yaitu kamper. Kamper itu adalah pengusir kecoak sahabat ya, atau disebut dengan kapur barus. Setelah ini sahabat, di sini kita menyiapkan kamper sebanyak kurang lebih 5 biji aja ya sahabat, 5 biji. Kalau sahabat nggak tahu kamper silahkan komentar di kolom komentar, ntar insya Allah saya akan jawab. Kalau kamper ini kita tumbuk atau kita halusin pakai ini, ntar baunya itu melekat dan tidak enak dipakai alatnya ya. Dari itu di sini yang perlu kita sediakan adalah plastik. Plastik yang besar ya, karena kalau plastik yang kecil itu kurang bagus, ntar prosesnya waktu pemrosesannya itu cepat bolong. Untuk plastik besar ini caranya di sini kita harus melilitkannya atau mendobelkannya dari plastik tersebut. Nah, setelah ini sahabat, baru kita ambil penumbuk yang kita sudah sediakan barusan seperti ini. Untuk kapur barus atau kamfer ini jangan lupa kita benar-benar haluskan, benar-benar halus memakai plastik seperti ini. Kalau sahabat mempunyai kain silahkan menggunakan kain, tidak ada masalah. Nah, kamper ini sahabat ya, itu hasilnya sangat luar biasa ketika kita sering-sering menyeprai tanaman padi kita yang terkena hama tikus, dan baunya itu tahan lama sehingga kamper ini bisa mengusir hama tikus dan tikus itu tidak berani masuk ke tanaman padi kita maupun ke dalam rumah kita. Nah, ini sudah halus ya sahabat ya, seperti ini. Lalu kita ambil botolnya dulu ya. Oke, kita ambil botolnya seperti ini. Nah sahabat,
untuk kampernya ini kalau bisa dosisnya itu cukup 5 biji aja untuk ukuran satu botol seperti ini. Satu botol ini enggak sampai setengah liter sahabat ya. Lalu untuk kamper ini atau kapur barus ini langsung kita masukkan seperti ini. Kapur barus adalah bahan alami yang terkandung dari getah kayu sahabat ya. Nah, sehingga getahnya ini emang susah sekali tercampur sama air. Dari itu kita harus mengocoknya dulu seperti ini agar tercampur rata. Nah, biar hasilnya maksimal ntar kita akan diamkan selama 1 minggu sahabat ya. Nah sahabat, kalau sudah tercampur rata seperti ini baru kita masukkan bahan yang dari awal video, yaitu dauni sahabat ya. Dauni yang kita gunakan cukup kita gunakan 1 bungkus saja. Kalau sahabat mau tambahkan 2 bungkus silahkan, itu nggak ada masalah. Dauni ini sahabat pasti tahu itu bisa membuat hama tidak berani mendekat ke tanaman kita maupun lalat buah maupun untuk hama tikus. Setelah ini baru kita kocok-kocok merata. Nah untuk sahabat semuanya, untuk ukuran ini kita membuat rendaman, kita akan memfermentasi atau mendiamkannya selama 1 minggu, lalu kita bisa aplikasikannya. Ketika mengaplikasikannya itu entar kita jangan lupa menyaringnya dan kita spray ke semua tanaman kita yang terkena lalat buah atau tanaman padi kita yang terkena hama tikus sahabat ya. Dan entar untuk ukurannya ini kita ini untuk buatan gendongan semprotan sahabat ya. Nah sahabat, saya akan kasih ilmu sedikit tips dan trik pengalaman saya biar hasilnya lebih maksimal. Di sini untuk kapur barusnya atau kampernya sahabat bisa beli 1 bungkus. 1 bungkus itu harganya 5.000 dan sahabat bisa memakai dauni ini juga dan kita campurkan juga dauni bersama kamper tersebut seperti ini ya. Kalau sudah tercampur pastikan sahabat menggunakan dauni 3 bungkus dan kita campurkan bersama kapur barus atau kamper ini ke dalamnya sahabat ya, dan diamkan selama 1 hari 1 malam. Nah kampernya seperti ini. Entar untuk tanaman cabai yang terkena lalat buah sahabat biasa selipkan di tiang-tiang penyangga tanaman cabai sahabat untuk kamper ini. Nah entar itu lalat buah juga tidak akan berani masuk. Dan tips dan triknya di sini untuk lalat buah, pastikan sebelum mengeluarkan bunga sahabat sudah menaruhkan kamper atau kapur barus ini. Nah untuk tanaman padi sahabat ya, kita spray di sisi pematang sawah aja seperti ini biar hasilnya lebih maksimal. Dan ingat spray sekali seminggu sampai benar-benar tikus itu tidak berani masuk ke tanaman padi kita. Nah itu dia sahabat ya, silahkan dipraktikkan di tempat sahabat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.